Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, para bini sepuh yang kami hormati, serta jamaah sholat subuh Masjid Sonyoragi yang insyaallah dimuliakan Allah. Betapa bersyukur kita memasuki hari-hari yang penuh rahmat, penuh barokah, dan insya Allah kita dijauhkannya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ini namanya dakwah itu minimal ada 3. Yang pertama adalah dakwah kitabi, dakwah melalui tulisan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu kadang kan sering juga nge-share tulisan dari mana mungkin ada tausiah di WA. Itu kemudian di-share yang baik-baik, tentunya tulisan-tulisan yang baik-baik yang mengandung hikmah. Itu bagian dari tulisan dengan dakwah kitabi. Kalau dulu itu ada dakwah kitabinya ya betul-betul dengan menulis buku. Banyak para tokoh-tokoh muslim yang menulis buku, ada Ibnu Rus, ada Imam Al-Ghazali, dan banyak kitab-kitab hadis ya, kitab hadis itu juga dengan tulisan. Dan Masya Allah, orang-orang terdahulu itu tulisannya bagus-bagus, tulisannya sangat tekun, dan juga kitab-kitabnya itu sangat berbobot ya. Kita berjilid-jilid dakwah melalui kitabi, melalui tulisan-tulisan itu luar biasa oleh para tokoh-tokoh pendahulu kita. Mungkin kalau dibandingkan dengan tulisan-tulisan para ilmuwan zaman sekarang ya mungkin bandingannya ya cukup berat. Jadi sekarang kan memang dakwahnya sudah berpindah, kita melalui kitab, tidak melalui tulisan. Bahkan di masa keemasan dulu itu tulisan sampai ditimbang, karena memang betul-betul sangat menghargai orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang membuat buku, yang membuat kitab, itu kemudian ditimbang kitabnya. Di zaman Bani Abbasiyah ini di Baghdad, di Irak, itu ditimbang. Jadi kalau umpamanya bukunya ada berapa, satu beratnya itu berapa gram, itu kemudian diimbali, maksudnya sebagai jasa dari menulisnya itu kemudian diimbali dengan gram emas. Dimana buku ini beratnya 10 gram ya 10 gram emas. Jadi betapa hebatnya pada waktu itu. Dan kemudian penghargaan terhadap ilmuwan itu luar biasa. Berbeda dengan di zaman sekarang. Zaman sekarang itu penghargaannya untuk dangdut, pedangdut gitu ya, untuk artis-artis gitu. Itu penghargaannya coba saja dibandingkan dengan penghargaan para ilmuwan, mereka yang kemudian juara di Olimpiade, dengan para artis-artis dangdut itu, artis-artis ya lagu-lagu pop, Indonesian Idol itu, coba saja bandingkan mereka yang memiliki ilmu dengan memiliki ya kemahiran di bidang seni, itu bandingannya sangat jauh. Ada yang nyawer itu dengan cek, luar biasa. Dan mereka mohon maaf, penghargaan dari apa yang sudah dikeluarkan itu, bahkan kadang artis itu tidak mengeluarkan zakatnya. Ini yang kadang kita prihatin. Padahal ilmuwan itu sudah langsung dipotong itu pajaknya.
hak intelektualnya, itu pajak intelektualnya langsung dipotong. Nah, inilah penghargaan kita terhadap ilmu belum seberapa, sehingga mungkin pada saatnya nanti harusnya diberikan penghargaan yang lebih tinggi, karena memang ilmu itu sangat berharga bagi perkembangan ke depan ya. Kalau dangdut kan bagi perkembangan sekarang, seni kan hanya saat ini begitu, tapi keilmuan penemuan temuannya kan itu belum menghasilkan ke depan. Nah, inilah dakwah kitabi yang pertama. Jadi monggo Bapak Ibu yang memiliki keahlian menulis, silahkan untuk menulis sesuai bidangnya, ilmuwan sains. Saya umpamanya Bapak Ibu memiliki bidang fisika, silakan menulis terkait fisika. Terkait sosial, silakan menulis terkait sosial. Terkait biologi, monggo. Terkait olahraga, ya monggo menulis masalah olahraga. Pak Budi mungkin pengalaman sebagai dulu olahragawan olahragawan voli umpamanya, ditulis. Pak Hartono sebagai saudagar, sebagai kuliner umpamanya, ditulis. Itu luar biasa. Jadi dulu itu dakwahnya memang melalui tulisan. Nah, kemudian setelah tulisan ada juga dakwah melalui khitobi, melalui khutbah-khutbah, melalui ceramah-ceramah, melalui kajian-kajian seperti ini. Itu adalah khitobi, kita khutbah, berceramah, mubalik, menyampaikan. Itu dakwah-dakwah menyampaikan. Sekarang dakwah menyampaikan itu sangat sedikit bila dibandingkan, mohon maaf, dakwah dengan yang ketiga adalah dakwah YouTube. YouTube ya, melalui YouTube. Coba bandingkan. Dulu di zamannya, mohon maaf, Zainuddin MZ ya, kita sering menghadirkan, saya masih ingat dulu di zamannya SMA PGA itu menghadirkan Kiai Haji Zainuddin MZ itu dengan sebuah upaya yang sangat, ya, kita merencanakannya luar biasa dari hari ke hari. Bagaimana kemudian menyiapkan lapangan yang akan digunakan untuk dai sejuta umat pada waktu itu. Bagaimana kemudian menyiapkan konsumsinya nantinya, tempatnya supaya nanti selesai dengan bersih. Itu masih dilakukan, alhamdulillah sampai sekarang. Ada Ustadz Abdus Somad, ada Ustadz Adi Hidayat. Itu dakwah dengan kemudian besar ya, akbar, ada pengajian akbar, ada tabligh akbar gitu ya. Itu enggak masalah, itu adalah dakwah melalui secara langsung khitobi, dan itu memang dihadiri oleh, ya alhamdulillah kalau di zamannya Zainuddin MZ ya jutaan, betul jutaan. Itu kemudian ada umpamanya menghadirkan Ustadz Adi Hidayat juga banyak yang hadir, Abdus Somad juga banyak yang hadir. Nah, tapi sekarang dikalahkan dengan yang namanya dakwah YouTube. Tadi melalui YouTube. Coba saja kita melalui YouTube itu lihat berapa yang menonton. Ternyata banyak, jutaan yang menonton. Kalau masjid maunya di sini itu masjid dengan dakwah YouTube mungkin nggak cukup, itu ya nggak cukup. Maunya saya kan meng-share juga dakwah umpamanya YouTube, bagaimana keikhlasan infak, umpamanya keikhlasan infak itu sudah ditonton, taruhlah hanya kecil-kecilan 500 orang gitu ya. 500 orang berarti kan sudah penuh ini masjid ini gitu, sudah penuh yang menonton gitu ya. Tapi dengan YouTube itu tidak akan ada penuhnya, tidak akan ada penuhnya. Dan jadi Bapak Ibu bisa saja sekarang itu, makanya banyak, mohon maaf sekarang YouTuber yang aneh-aneh kadang ya, Nyun Sewu, YouTuber yang aneh-aneh, hanya nyeleneh saja memperbaiki apa, kemudian di-share itu jadi banyak yang menontonnya. Kemudian hal-hal yang unik-unik kemudian di-share itu banyak yang menontonnya. Nah, inilah bagian dakwah. Jangan sampai, mohon maaf, yang salah itu kemudian di-share banyak yang menonton, sedangkan kebenaran kita tidak pernah meng-share-nya. Itu adalah zaman dimana kita akhirnya menjadi postrat. Jadi kebenaran itu dihitung dari banyaknya orang yang kemudian menikmatinya, banyaknya orang yang ikut menyaksikannya, padahal itu belum tentu benar ya. Kebenaran hanya seolah-olah yang banyak diikuti oleh seseorang, oleh jamaah itu, padahal itu belum tentu benar. Maka kita harus berupaya
dakwah YouTube ini diupayakan apa saja. Mungkin Bapak Ibu punya hal-hal yang unik, Bu Hartono masak dengan cara yang unik umpamanya, itu silahkan bisa kemudian di-share Pak Budi dengan ini upaya dulu punya keunikan bagaimana men-smash yang bagus umpamanya, men-smash bola yang bagus, bola voli dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan dakwah yang sekarang itu bersaing dengan, mohon maaf, antara kebenaran dan kejelekan. Maka di dalam Al-Quran surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada kita, memberikan kepada kita fujur dan takwa. Fujur itu adalah rambatan kejelekan-kejelekan, jadi pokoknya membuat orang itu penasaran seolah-olah itu benar, seolah-olah itu harus diikuti. Bisa saja kemudian terjadi kemarahan, kejelekan, kemudian untuk menyanjungkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar. Nah inilah kita akan memilih antara fujur atau ketakwaan. Nah ketakwaan yang benar itu haruslah kita share, haruslah kita sebarkan. Ketakwaan, kebajikan haruslah kita sebarkan. Jangan sampai kemudian berhenti pada diri kita saja. Saya kira ini menjadi keyakinan yang harus kita upayakan. Kebenaran al-haqqu wa zahaqal batil. Yang datang, yang benar itu akan datang, dan yang batil haruslah lenyap. Jangan sampai kemudian kebatilan justru menguasai kehidupan ini dan akhirnya kita memilih fujuroha, memilih jalan-jalan kefasikan atau jalan-jalan kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.